saya pertama kali masuk sini, wow gitu. Oke, standby. Action. Ini pertama kali saya ini ke Jogja, Pak. Jadi saya ke Jogja pertama kali saya naik bus itu hampir 15 jam. Berangkat jam 4 sore, nyampe ke sini jam 10 pagi. Jadi kita dapat kesempatan untuk mengikuti diklat kompetensi produksi film yang diklat yang pertama kali baru diadakan di sini. Dan karena ini menarik, kesempatan langka, jadi saya mendaftar untuk bisa terlibat di diklat ini. Awal-awal apa ya, saya agak tegang ya. Belum pernah ikutan diklat sebelumnya, belum pernah sama sekali, dan kebetulan dikasih kesempatan kepilih dan lolos. Alhamdulillah. Awalnya tegang, cuman kesini-sini enjoy. Ya, kesan yang pertama adalah tentu yang paling utama sekali adalah berkenalan dengan para mentor atau para pemberi materi seperti Mas Maman sendiri, ada Mas Yogi sama Mas Iqbal yang memang berkecimpung dalam dunia industri perfilman itu sendiri. Tentunya sangat berbeda ya, kalau kami menyebutnya Mas ini adalah para praktisi, para pelaku industri, pelaku bisnis di perfilman. Itu yang pertama. Yang kedua tentu bertambah saudara dari berbagai macam provinsi berkumpul di sini. Kemudian kita dalam satu kelas yang sama, kelas produksi film, itu makin mengenal satu sama lain, yang insya Allah kedepannya mungkin secara komunikasi via seluler mungkin kami akan saling memberikan input-input yang baik terhadap bagaimana pengembangan pendidikan di sekolah kita masing-masing, gitu kira-kira. Sejauh ini banyak sih ilmu-ilmu yang sebelumnya belum dipahami, terus dimentori oleh beberapa orang yang memang bergelut di industri, jadi agak terbuka untuk pandangan atau ilmu tentang produksi film. Saya tertarik sekali dengan materi dari Mas Yogi, dari penyutradaraan sama penulisan naskah. Karena memang saya menyukai itu, walaupun rada pusing, tapi saya suka. Yang paling berkesan bagi saya selama pelatihan adalah bertemu dengan Dudi, dari dunia usaha dan dunia industri, dari Catlight terutama. Karena kami jadi banyak belajar ya, seperti apa sih itu pekerjaan di industri, ternyata tidak selalu sama dengan apa yang didapatkan anak-anak di sekolah. Sangat-sangat di luar dugaan. Karena kalau di sekolah kita mengikuti istilahnya textbook gitu ya, ternyata kalau di industri kita harus bisa improve gitu. Agak shock gitu ya, ternyata shocknya karena saya tidak pernah melihat alat sebanyak ini. Saya nggak pernah gitu ngelihat alat-alat sebanyak ini. Terus bagaimana industri perfilman yang saya ketahui itu tuh tidak sekaya ini gitu. Sudah banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan, terutama untuk bidang produksi film. Terus terang saja saya sangat minim sekali pengetahuan ataupun skill saya dalam bidang ini, dan alhamdulillah sudah banyak materi-materi yang sudah saya dapatkan dan skill yang sudah saya dapatkan dari para fasilitator. Bersyukurnya sesuai dengan ekspektasi, di mana tujuan awal saya ingin upgrade karena jujur saja dari sisi wawasan tertinggal sama anak-anak. Anak-anak lebih update dulu dari soal-soal film. Mereka sepertinya selangkah lebih maju dari gurunya. Nah, saya berpikir kenapa saya tidak mengupgrade diri saya dan jangan sampai kalah sama anak-anak. Akhirnya kesempatan ini sedikit banyaknya bisa membantu untuk itu, sehingga ini akan terus memotivasi saya untuk bisa terus berkembang, sehingga anak-anak juga insya Allah nanti akan dapat manfaatnya. Nah, ini chance nih, kesempatan mungkin bisa refresh ilmu lagi, bahkan
upgrade memang tujuannya. Saya harapannya dapat paling nggak 1, ternyata dapatnya 10. Nah gitu. Jadi ya pengalamannya bagaimana kita bisa menyatukan sebuah visi bersama dalam waktu yang singkat. Kok kayaknya nggak yakin tapi ternyata bisa. Ya itu sih. Itu pembelajaran yang mungkin cukup efektif dan keren sih gitu. Adanya di kelas seperti ini kan maksud kami men-charge kami untuk terus upgrade, karena guru itu kalau hanya duduk diam mencari zona aman, saya rasa tidak akan terupgrade karena sekarang zaman sudah berubah. Anak-anak pun berubah. 10 tahun yang lalu waktu kita ngajarin broadcasting masih tidak ber-YouTube, mungkin belum ada digital learning, e-learning seperti sekarang. Mereka memang lambat, tergantung gurunya. Ini kameranya kita buka seperti ini, kamera tuh ada ini. Sekarang tidak, mereka sudah browsing, mereka sudah ibaratnya guru bukan menjadi sumber yang utama. Menyenangkan Pak, mulai dari asramanya itu udah sekelas hotel kata saya, udah nyaman, makanannya enak-enak, semuanya udah nikmat, pelatihnya, tutornya juga hebat-hebat. Luar biasa, ilmunya luar biasa, pinter-pinter Pak. Jadi saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini, luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tutornya semua sehat-sehat, banyak umur. Sesuai ekspektasi, akhirnya memang diniatkan belajar. Udah lama kan diklat kayak gini tuh 2000 berapa ya? Sebelum pandemi, terus ada lagi ini. Ya udah jadi refresh biar bisa belajar lagi. Biasanya kalau di sekolah susah sekali belajar teknis. Untuk materinya kita bisa kembangkan nanti untuk bahan ajar di sekolah. Kalau boleh usul apa aja sih yang mau ditingkatkan gitu ya, pastinya dari segi praktek, terus mungkin nanti juga peralatannya pastinya nanti akan di-upgrade dan itu menjadikan pengembangan untuk para guru juga kayak gitu. Apa yang didapat dari sini pasti akan bermanfaat banget untuk kita. Banyak yang pelajaran saya dapat gitu, ambil dari sini. Saya dapat banyak sekali wawasan baru ya dari industri film yang sekarang tuh seperti apa. Dan materi yang disediakan juga terstruktur dari penulisan, manajemen produksi ke hal teknis sekarang sampai kita diberi kesempatan untuk praktek gitu. Nah, ini adalah hal yang memang ini dinanti-nanti sama guru-guru film. Belakangan jarang ada pelatihan seperti ini dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa didapat oleh semua guru film yang ada di Indonesia. Jadi bisa merata ya se-Indonesia kesempatan ini. Bersyukur bisa mengikuti diklat produksi film karena bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat. Tim yang handal goreng hati, dan saya berharap setelah dari sini nanti bisa menerapkan semua ilmu yang saya dapat dari sini untuk anak didik saya. Kalau saya harapkan nanti balai itu bisa memprogram gitu, misalkan yang sudah dapat basicnya bisa meningkatkan ke level 2, level 3, level berikutnya gitu ya. Nanti yang belum punya kesempatan ikut dari basic lalu meningkat lagi ke level berikutnya sehingga dia bisa terus meningkat skillnya gitu, tidak terutama guru-guru yang sudah punya kompetensi lebih, dia mungkin bisa langsung loncat ke level berapa gitu, tidak perlu mengikuti basic lagi. Kalau bisa nanti dari ilmu ini para guru bisa membimbing atau siswanya untuk membuat film yang lebih baik lagi. Sebenarnya kalau untuk pembelajarannya sudah mulai semakin baik ya untuk di sekolah sendiri, dan kurikulum Merdeka juga membebaskan anak untuk memilih mereka maunya kemana, kalau yang saya tangkap begitu. Karena ini sifatnya tim, mungkin kayak ada kita itu pendekatan dulu di awal, jadi lebih saling tahu satu sama lain, mungkin ada kayak games kelompokan atau mungkin kita studi kasus dulu dan seterusnya. Tapi sejauh ini untuk membuat kelompok kecil dan kelompok besar mungkin itu sudah cukup mewakili. Ketika di industri ternyata sudah melangkah jauh, sementara menurut saya banyak sekolah
terutama yang saya rasakan di sekolah kami itu untuk peralatan dan untuk referensi bagaimana mereka bekerja di dalam dunia film itu sangat kurang. Alangkah baiknya jika diklat-diklat semacam ini ada continuity gitu. Kalau bisa diadakan gitu setiap tahun, setiap semester mungkin atau setiap bulan gitu. Jadi jadi guru-guru di seluruh Indonesia itu juga ikut merasakan, dan bagus lagi kalau seandainya programnya mungkin lebih banyak, tidak hanya program film atau produksi televisi, mungkin ada juga yang lain seperti itu. Kalau saya sih berharapnya untuk pendidikan vokasi secara umum lah, kayak untuk misalnya ada perekrutan nih guru P3K kah, atau nanti bakal dibuka lagi tuh yang keahlian ganda, dibuka gitu jurusan-jurusan yang seperti ini yang memang yang orang-orang yang diterima untuk itu tuh memang ada basic ya, sesuai dengan basicnya gitu. Kalau kayak saya kan memang nyebrang gitu ya, karena udah kecemplung aja gitu, karena lulusnya jadi guru di SMK 5 ya udah dari sana tuh diletakin di jurusan ini gitu. Kalau saya berharapnya seperti itu. Kemudian yang diklat seperti ini tuh saya pengennya tuh sering gitu diadainnya gitu. Alhamdulillah tahun ini kepanggil gitu kan setelah pandemi. Jadi saya tuh bisa menambah menambah wawasan saya banget kayak gitu. Jadi saya tuh kayak banyak nanya gitu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ya seneng lah pokoknya. Pokoknya luar biasa, menyenangkan sekali buat saya. Mungkin buat suatu saat nanti ke depan saya nggak akan pernah lupa momen-momen seperti ini. Semuanya dipertahankan saja, ditingkatkan saja untuk balai semuanya, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan lebih banyak lagi, karena masih banyak di luar sana guru-guru yang mungkin kurang beruntung ya, dan mereka mungkin sangat ingin mengikuti pelatihan ini. Kalau dari saya, lebih inginnya kita bukan lagi belajar dalam ranah kelas seperti sekarang, tapi lebih kepada disertakan dalam suatu kegiatan produksi film. Tidak masalah kita menjadi kru, karena yang ingin kita nikmati adalah bagaimana suasananya, bagaimana tanggung jawab sebenarnya dalam film itu sendiri. Rasa terhadap produksi film itu kayak gini, seperti ini orang-orangnya. Karena bagaimanapun nanti peserta didik kita itu generasi muda yang kadang kita tidak menyangka mereka terjun ke dunia industri tersebut. Tapi kita harus setidaknya kita ketika kembali ke kelas di sekolah itu kita bisa menggambarkan bagaimana gaya bertutur teman-teman di produksi film, gimana gaya bercandanya, gimana gaya itu. Menurut saya akan sangat bermanfaat sekali, akan sangat berguna sekali kita bawa ke dalam lingkungan sekolah kita gitu. Diklat ini mungkin akan harus ada terus, terutama untuk produksi film, karena perkembangan film semakin kesini perkembangannya semakin cepat. Guru-guru itu butuh semacam refresh untuk melakukan pembaharuan, update hal-hal yang berkaitan dengan industri film itu sendiri. Karena ketika kita terlalu sibuk di sekolah, kadang kita terlena dan lupa apa yang sedang terjadi di luar sana. Nah, harapannya dari diklat semacam ini, paradigma baru dari guru, dari para pengajar itu dapat lebih up to date untuk mendapatkan informasi seputar industri film. Seneng nih kayak diklat kayak gini lebih ke teknis kan Pak, maksudnya kita karena ada Dudi ya kan, mungkin yang kayak gini perlu diadain lagi, maksudnya untuk berkala dan teman-teman kan gantian, nggak saya doang gitu. Di Merdeka Belajar itu kita kolaborasi antar jurusan. Film harus kolaborasi dengan fisika, mungkin jurusan lain, untuk membuat mungkin dengan matematika scientific movie yang ada matematikanya. Kemudian dengan jurusan tari mungkin kita bikin film yang tentang tari atau membahas tentang filosofi tari tersebut, itu bisa. Jadi sekarang itu seperti itu. Jadi nantinya kalau ke depan berarti guru-guru juga jangan dibatasin. Yang sudah daftar mungkin boleh, tapi daftar jurusan lain itu boleh. Akhirnya boleh, karena kita harus berkolaborasi di sekolah gitu, tuntutannya. Berkolaborasi berarti kita harus punya ilmunya juga dong. Kalau kita nggak ada, meskipun sedikit, nggak ada bekalnya, malu juga sama murid yang ngajarin gitu. Terima kasih, mungkin itu. Oke.
Seni budaya bangkit, seni budaya bisa, seni budaya menguatkan Indonesia. Seni budaya bangkit. Seni budaya bisa, seni budaya. Seni budaya. Seni budaya. Seni budaya bangkit, seni budaya bisa, seni budaya menguatkan Indonesia. Seni budaya bisa. Salah, Mas. Seni budaya bangkit, Seni budaya bangkit, seni budaya bisa, seni budaya. Seni budaya bangkit, seni budaya bisa, seni budaya memajukan Indonesia. Allah, keliru. Seni budaya bangkit. Seni budaya bisa, seni budaya menguatkan Indonesia. gini ya tangannya ya. Seni budaya menguatkan Indonesia, luar biasa. Terima kasih. Siap. Luar biasa Kang Di luar angkasa. Cut. Bungkus.